buruh musiman. Seperti itu panggilan. Wanusuki wa Di video kali ini kita bakal bahas 5 film horor Indonesia paling seram dan paling rame di tahun 2025. Mulai dari Pabrik Berhantu, Jin yang Ngamuk, sampai siulan yang bisa manggil teman tak terlihat. Disarankan untuk tidak menonton sendirian, tapi kalau kalian emang jomblo, ya udahlah ya. Oke, sebelum dimulai, agar keseharian kalian gak ikut-ikutan horor, ada baiknya like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Nah, kalau sudah, langsung saja kita gas. Dulu, pada zaman Belanda, sering terjadi kecelakaan di tempat Seperti ini. itu panggilan kami. Orang-orang yang menyambut dengan sukacita untuk bekerja di pabrik gula. Pabrik gula. Kalau yang manis bukan gula tapi kenangan, lalu yang pahit? Nah, sudah pasti itu adalah gentayangan. Ceritanya tentang para pekerja shift malam di pabrik tua peninggalan Belanda yang ngalamin kejadian-kejadian ganjil, mulai dari suara mesin yang hidup sendiri sampai penampakan noni-noni Belanda yang kayaknya belum tahu kalau zaman udah tahun 2025. Saling mengganggu. Pergi ke gudang barat. Jujur saja. Fakta unik dari film ini adalah lokasi syutingnya adalah pabrik beneran yang udah nggak dipakai. Terus sampai pasang kemenyan beneran karena katanya ada alat syuting yang mati hidup sendiri. Jadi kalau kalian punya AC di rumah yang suka nyala sendiri, mendingan dicek juga tuh. Masih adakah kesempatan kami untuk pulang? Betapa lemahnya laki-laki pilihanmu. Wanusuki wa mahyaya. Kodrat 2. Melawan jin level hard pakai ilmu ruqyah versi upgrade. Di sequel ini Ustadz Kodrat balik lagi dengan konflik yang lebih dalam. Bukan cuma jin baru, tapi juga dosa lama yang menghantui. Ini tuh kayak waktu kalian buka chat mantan pas malam Jumat, penuh godaan, dosa, dan rasa menyesal. Memang sudah menjadi budakku. Tapi kau masih Kita mulai lagi sama-sama dari awal. hanyalah aku. Fakta unik dari film ini adalah beberapa adegan exorcism diambil dari referensi nyata dan disupervisi langsung sama praktisi ruqyah. Ada satu aktor yang katanya sempat kesurupan ringan pas reading naskah. Nah lu, Memang sudah menjadi budakku. Sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Assalamualaikum, Ustadz Kodrat. Udah gelar insinyur, Bapak almarhum. Aku yakin Bapak gak mungkin berhenti di hidup. almarhum. Jenazah boleh pergi, tapi arwahnya belum tentu mengikuti. Ceritanya tentang arwah sang ayah yang belum bisa tenang karena ada sesuatu yang belum diselesaikan. Awalnya kayaknya sedih ya, tapi makin lama kamu bakal ngerasa ada yang janggal. Kayaknya ini bukan sekedar arwah penasaran, tapi ada rahasia besar yang disembunyikan. Pak di mana? Fakta uniknya adalah judulnya sempat dikritik karena dianggap terlalu frontal. Tapi justru itu yang bikin viral. Dan setelah menonton kalian bakal sadar judulnya tuh pas banget. Aku yakin Bapak gak mungkin berhenti di hidup. Bukti Thomas, ini tuh masih efek dari kematian Bapak di hari sial. Kita nggak bisa. Almarhum.
Oma. Singsot, siulan kecil, masalah besar. Ini salah satu film yang ngangkat urban legend Indonesia, jangan siul pas maghrib. Ipung, karakter utama kita. Ya, kalian tahulah, remaja, bandel, ngerasa mitos itu cuma omong kosong. Besoknya, kampungnya berasa kayak wahana rumah hantu. Ipung hobi banget bersiul. Tapi sejak dia nekat siul waktu senja, ada sesuatu yang mulai ikut pulang. Siul sedikit muncul suara balasan. Bukan dari manusia, melainkan dari makhluk yang tak kasat mata. Bener kabeh, kok gak pake bojoku, kok gak pake putuku? Yen aman, kok isih koyo ngene. Faktanya, sound effect siulan di film ini dibuat sedemikian rupa supaya ngena banget ke telinga penonton. Katanya sih, ada penonton yang refleks nepuk kepala temennya karena dikira ada yang siul di dalam bioskop. Nah, ngeri gak tuh? Utusan Iblis. Yang kerasukan siapa yang ribet sekeluarga. Ini film horor psikologis yang dalam banget. Karakter utamanya memang kerasukan, tapi ternyata penyebab utamanya adalah trauma dan konflik lama yang gak kelar-kelar. Jadi jangan salah, kadang yang serem itu bukan makhluk halus, tapi emosi yang tak terselesaikan. Duh, berat ya. Olivia! Apa? Anakku Mas. Faktanya, Sharifah Danis tampil total banget di sini. Ada adegan kerasukan 5 menit nonstop yang katanya nggak pakai CGI sama sekali. Kalian yang nonton pasti mikir, gimana caranya bisa selemes itu tapi tetap acting? Saya yang berdiskusi dengan kamu. Siapapun kamu. Jadi itu dia 5 film horor Indonesia paling serem dan paling rame di tahun 2025 yang wajib banget kalian tonton. Gak cuma serem, tapi juga punya cerita yang dalam dan unik. Horor sekarang tuh bukan cuma buat bikin jantungan, tapi juga buat ngasih refleksi tentang dosa, trauma, atau bahkan siulan kecil yang disangka nggak penting. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan konten rekomendasi film lainnya. Dan ingat, kalau kalian tiba-tiba dengar siulan di waktu maghrib, langsung baca doa, bukannya buka TikTok. Ciao.